Hai, selamat datang kembali di Dokumen Malam. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang sangat unik namun memiliki sisi kelam yang membingungkan. Sekali lagi ini adalah kisah nyata, bukan film atau dongeng, dan tanpa membuang waktu lagi, kita siapkan posisi ternyaman kalian dan mari kita masuk ke ceritanya. 16 September 1990, tepatnya di Spanyol, dilahirkan dalam keluarga yang memiliki ekonomi yang sangat baik. Maria menikmati masa kecilnya dengan sangat amat bahagia bersama dengan orang tua dan 4 saudara kandungnya. Keluarga ini tuh bisa dibilang kaya, lantaran mereka memiliki sebuah usaha yang makin hari makin menguntungkan. Sehingga hal tersebut membuat Maria dan 4 saudaranya dapat hidup dengan sangat layak. Orang tuanya yang juga taat beribadah kemudian memberikan Maria kecil dengan nama Maria Jesus, dengan harapan dia ini kelak menjadi sosok yang baik dan taat juga beribadah. Namun pada faktanya, nama inilah yang menjadi salah satu perkara yang sangat dibenci oleh Maria. Sejak kecil Maria ini mulai menunjukkan bakat seni yang sangat luar biasa. Ia memenangkan beberapa kontes seni melalui berbagai karya lukisnya. Kemudian seiring bertambahnya usia, Maria yang makin tumbuh menjadi pribadi yang dewasa ternyata malah menunjukkan sikap yang semakin kesini semakin acuh terhadap beberapa norma dan beberapa aturan-aturan agama. Kemudian setelah ia lulus sekolah menengah atas, Maria memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya demi melanjutkan kuliah perawatan di kota Barcelona. Di kota yang terbilang sangat ramai, Maria mulai menemukan jati dirinya. Ia sering keluar bersama dengan teman-teman barunya sampai-sampai terbesit di dalam hatinya kalau dia nggak akan lagi balik ke kampung halamannya atau tinggal bersama dengan orang tua dan juga saudara-saudaranya. Singkat cerita, saat Maria tengah magang di sebuah rumah sakit di Barcelona, Maria ini mengenal sosok pria yang bernama Antoni. Dia adalah seorang insinyur berpengalaman dan juga teman kuliah saudaranya. Ya, bisa dibilang Antoni ini sudah langsung jatuh cinta pada pandangan pertama saat bertemu dengan Maria. Karena ya Maria ini adalah sosok yang sempurna guys di mata laki-laki saat itu. Ia memiliki wajah cantik, mata yang indah, dan juga tentunya pendidikan yang tinggi dan privilege yang bagus juga. Sejak saat itu Antoni dan Maria memutuskan untuk menjalin hubungan yang lumayan serius. Mereka berpacaran sejak tahun 2011. Dan fun fact-nya, ternyata Maria ini adalah cinta pertamanya Antoni. Dan bisa dibilang Antoni ini pria yang sudah berumur lah. Ia itu tipikal cowok yang pilih-pilih. Dan bayangin aja, mereka itu terpaut umur 9 tahun. Karena mereka tak ingin lama-lama berpacaran, dan Antoni juga udah dikategorikan sebagai pria dewasa yang matang secara finansial. Akhirnya mereka memutuskan untuk menikah di tanggal 3 September tahun 2016. Mereka pun saling mengikat janji untuk selalu bersama dalam keadaan suka maupun duka dan membangun masa depan cerah dengan anak-anak mereka kelak. Namun beberapa bulan pernikahan, ya namanya hubungan rumah tangga pasti ada pasang surutnya juga. Sama seperti yang dialami oleh pasangan ini. Semenjak pernikahan, bukannya Maria ini makin bahagia dengan Antoni. Dia justru kayak merasa dikekang, diatur-atur, dan juga merasa selalu dikontrol. Di sisi lain, kita juga harus paham guys, jika Antoni sekali lagi memiliki umur 9 tahun yang lebih tua dibanding dengan Maria. Jadi sudah tentu siapa yang lebih dominan dan siapa yang terkesan selalu mengatur-ngatur. Selain itu, Antoni yang baru pertama kali jatuh cinta sekaligus Maria adalah istrinya. Ia bersikap seolah-olah kurang percaya dengan sifat Maria. Antoni selalu berpikir yang negatif tentang Maria dan menuduhnya jangan-jangan ada simpenan di luaran sana. Karena ya Maria dan Antoni ini memiliki sifat yang cenderung berkebalikan guys. Si Antoni yang introvert dan tidak suka pergi keluar rumah, sedangkan si Marianya ini cenderung ekstrovert dan sering keluar rumah. 1 tahun usia pernikahan Antoni dan Maria, tepatnya di tanggal 16 Agustus tahun 2011 pada pukul 7, di mana Antoni saat itu hendak pergi bekerja seperti biasanya. Ia dikejutkan dengan seseorang yang memakai topeng
dan masuk ke dalam garasinya. Tanpa sepatah kata pun, pria tersebut langsung menusuk Anthony menggunakan pisau di beberapa bagian vital tubuhnya. Seketika itu Anthony jatuh pingsan dan tak berdaya, dan yang paling membagongkan adalah Maria sudah pergi bekerja dan dia tidak tahu menahu tentang kejadian ini. Namun yang dianehkan adalah seharian Anthony sama sekali tidak memberikan kabar. Maria berpikir kalau mungkin aja Anthony marah, toh memang akhir-akhir ini hubungan keluarga mereka sedang gak baik-baik aja. Sepulangnya di rumah, barulah tuh Maria sangat dibuat terkejut setelah melihat suaminya yang sudah terbujur kaku di garasi. Polisi kemudian datang tepat jam 3 sore di mana Anthony yang sudah kehabisan darah dinyatakan tewas. Untuk sementara ini kasus kematian Anthony dicurigai karena perampokan yang gagal. Namun setelah diidentifikasi, teori ini kemudian segera terbantah karena ternyata dompet dan benda-benda berharga milik Anthony ini sama sekali tidak ada yang hilang. Mereka yang mengetahui jika Anthony ini tewas dengan luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya pun tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Polisi yang menyelidiki kasus ini pun segera bertanya kepada Maria apakah Anthony memiliki musuh dari rekan kerja atau mungkin aja orang yang tidak dikenal sebelumnya datang ke rumah mereka. Maria yang mengetahui jika suaminya ini adalah sosok yang introvert dan juga menghabiskan waktu di rumah, mengatakan jika ia tidak mengenal siapapun termasuk rekan kerja atau orang yang memiliki dendam kepada keluarga mereka. Di sana polisi yang mengidentifikasi TKP lebih lanjut menuturkan jika penyerangan ini lebih condong kepada pembunuhan berencana daripada serangan acak dari orang yang tidak dikenal. Keluarga, teman, dan rekan kerja Anthony juga menuturkan jika Anthony merupakan pribadi yang sangat baik dan juga ramah. Ia tidak suka berbuat masalah dengan siapapun dan ia juga tidak suka ikut campur dengan urusan siapapun, sehingga Anthony ini dihormati oleh orang-orang terdekatnya. 3 hari setelah kejadian tersebut, Anthony dimakamkan di kampung halamannya. Upacara tersebut dihadiri oleh keluarga Anthony dan orang-orang terdekatnya. Maria yang masih sangat berduka atas kepergian suaminya tak bisa membendung air matanya. Ia kemudian membacakan surat yang ia tulis untuk mendiang suaminya dan menyatakan bahwa ia sangat-sangat mencintai dan menyayangi Anthony. Selepas dari pemakaman tersebut, orang-orang terdekat Anthony termasuk para keluarga pun mendesak polisi untuk melakukan investigasi lebih mendalam demi mengetahui siapa dalang dari semua ini. Setelah melakukan investigasi, petugas menemukan indikasi adanya musuh di balik selimut. Mereka sangat mencurigai Maria lah yang telah merencanakan semuanya. Petugas kemudian meminta sejumlah keterangan kepada Maria mengenai di mana dan kemana dirinya saat kejadian tersebut. Maria kemudian menuturkan jika ia saat itu sedang bekerja karena adanya perubahan jadwal. Maria juga telah mengatakan sebelumnya kepada Anthony bahwa ia sedang masuk kerja karena perubahan jadwal itu. Namun kebohongan Maria akhirnya terbongkar setelah polisi mengetahui malam itu Maria tidak sedang bekerja di rumah sakit seperti yang ia katakan. Selain itu, selama pemeriksaan, Maria kerap kali menunjukkan perilaku yang aneh. Meskipun ia terlihat sangat sedih dan berduka, Maria ini beberapa kali tertangkap mata tengah memberikan pesan kepada seseorang menggunakan smartphone-nya. Tugas mulai mencurigai Maria dan mencium bau-bau pengkhianatan yang ada di dalam diri Maria. Petugas juga mengetahui jika Maria sedang menyembunyikan sesuatu di handphonenya. Oleh sebab itu mereka menyadap ponsel Maria berharap mereka mendapatkan sebuah petunjuk. 5 bulan setelah kejadian itu, tepatnya di tanggal 10 Januari tahun 2018, petugas berhasil mengumpulkan sejumlah petunjuk setelah menyadap panggilan telepon di HP Maria. Petunjuk mengarah kepada 2 orang pria yang diduga sebagai tersangka pembunuhan. Keluarga Anthony dan orang terdekatnya pun sangat terkejut setelah mengetahui di mana rahasia yang dimiliki oleh Maria. Mereka sangat syok lantaran Maria yang dianggap orang yang sangat baik ternyata memiliki kecenderungan seks yang lebih dari 1 orang, alias suka gonta-ganti pasangan. Polisi kemudian menangkap Jose yang terduga sebagai pelaku pembunuhan. Namun setelah dimintai keterangan, Jose mengaku bahwa dirinya baru mengenal 3 bulan belakangan ini setelah Anthony tewas. Jose juga mengetahui jika Maria baru saja ditinggal suaminya. Namun Jose sepertinya tertipu oleh Maria karena dia mengaku jika suaminya tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Setelah mendapatkan keterangan, petugas kemudian melepaskan Jose dan ia pun terbebas dari dugaan tersangka. Dugaan tersangka selanjutnya mengarah kepada Salvador, yang tak lain adalah teman kerja Maria yang berusia 57 tahun.
yang merupakan seorang ayah dari anak kembar berusia 18 tahun dan sudah menikah selama 22 tahun. Salvador dikenal sebagai individu yang sopan dan ramah oleh rekan-rekan kerjanya. Semua orang pun kayak nggak percaya gitu ya, mungkin aja salah jika Salvador tega melakukan pembunuhan itu. Satu persatu puzzle pun kemudian mulai terhubung guys. Maria dan Salvador ini ternyata sudah menjalin hubungan sejak September tahun 2015, tepat setelah Maria dan Anthony bertunangan. Meskipun hubungan mereka sempat terhenti sejenak setelah pernikahan Maria dan Anthony, perselingkuhan Maria dan Salvador ini kembali berlanjut, di mana mereka kerap kali berhubungan dewasa di rumah sakit maupun di rumah Salvador. Dan fun fact-nya, istri Salvador ternyata juga bekerja di rumah sakit yang sama. Maria dan Salvador berhasil menipu semua orang sehingga bau-bau perselingkuhan itu sama sekali tidak terendus oleh istri Salvador, yang bahkan dia adalah sahabat dari Maria. Seiring berlanjutnya penyelidikan, polisi dengan dibantu saudara Anthony yang bernama John terus melakukan pendekatan dengan Maria. John ini diminta polisi untuk mengatakan kepada Maria bahwa penyidik telah menemukan orang yang diduga sebagai tersangka. Dari situ Maria yang khawatir kedoknya akan segera terbongkar, segera memberitahu Salvador, dan tanpa disadari jika teleponnya sudah disadap, Maria mengatakan kepada Salvador jika untuk sementara ini mereka jangan berhubungan dulu, atau bisa dibilang mereka pura-pura cuek, sama sekali tidak saling kenal gitu. Polisi yang mengetahui hal tersebut semakin mencurigai jika Maria dan Salvador memang terlibat dalam pembunuhan Anthony. Maria kemudian pada akhirnya ditahan untuk sementara waktu. Selain itu, Salvador juga ditangkap untuk memberikan kesaksian yang lebih lanjut. Di ruang interogasi, Maria mengatakan jika dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan suaminya. Ia menuduh jika Salvador lah yang dengan sendirinya membunuh Anthony karena ia mungkin ya kayak merasa cemburu dan ingin mendapatkan Maria sepenuhnya. Maria juga mengatakan jika Salvador lah yang selama ini memaksa dirinya untuk memuaskan hasrat birahinya. Ia terpaksa melakukan itu dengan ancaman akan dihabisi jika menolak. Polisi kemudian menahan Maria dan Salvador sampai hari persidangan. Selama itu juga kuasa hukum Salvador menyuruh kliennya untuk mengungkap kejahatan Maria agar nantinya hukumannya dapat diringankan. Namun nih guys, bagongnya Salvador justru menolak usulan tersebut. Hal itu disebabkan karena Maria telah membius Salvador dengan surat cinta. Surat tersebut berisi rayuan gombal Maria yang mengatakan jika dirinya sangat mencintai Salvador. Ia juga berjanji jika Salvador tidak membocorkan rahasia mereka, maka mereka akan segera menikah setelah bebas dari hukuman. Beberapa hari kemudian pengacara Salvador mengetahui rencana busuk Maria yang membuat kliennya ini tutup mulut. Ia kemudian mengatakan kepada para petugas jika penjara tersebut sudah tidak aman. Buktinya Maria bisa mengirim surat kepada Salvador dan membuatnya kini bungkam. Petugas kemudian menyelidiki hal tersebut, di mana setelah diperiksa Maria ini ternyata dibantu oleh beberapa orang narapidana untuk menyampaikan surat tersebut kepada Salvador. Dan yang paling membagongkan adalah sebagai upah jasanya Maria ini memberikan servis kepada para narapidana. Ya bisa dikatakan enak-enak lah. Setelah mendengar penjelasan dari kuasa hukumnya, kini harapan Salvador untuk menikahi Maria benar-benar hancur. Matanya yang dibutakan cinta kini benar-benar terbuka lebar. Dalam sakit hatinya yang mendalam, Salvador bertekad untuk membuka semua rahasia dan mengungkap dalang dari pembunuhan tersebut kepada detektif. Salvador kemudian menceritakan kronologi dan rencana yang telah diatur oleh Maria. Di malam itu sebelum tewasnya Anthony, Maria mengatakan kepada Salvador jika suaminya yaitu Anthony baru saja mengalami sebuah kecelakaan kerja yang cukup parah. Beberapa orang rekan kerjanya bahkan tewas, sementara Anthony mengalami luka-luka. Maria menginginkan Anthony tewas dan ia pun meminta Salvador untuk menanganinya. Maria kemudian memberikan pisau guys, yang kemudian pisau tersebut dibuang ke dalam tangki septic tank untuk menghilangkan barang bukti. Polisi kemudian kembali ke rumah Maria, di mana mereka mendapatkan pisau yang dikonfirmasi pisau tersebut untuk menghabisi Anthony. Detektif kemudian bertanya kepada Salvador mengenai keberadaan Maria di malam sebelum pembunuhan. Salvador mengatakan jika ia tidak tahu karena posisinya saat itu sedang di rumah dengan keluarganya. Petugas kemudian mulai mencari tahu kemana Maria malam itu. Setelah diperdalam, mereka pun dikejutkan dengan sebuah kenyataan, di mana tepat sebelum malam pembunuhan, Maria ternyata sedang dengan kekasihnya yang lain yaitu Thomas. Ya bisa dibilang Maria ini cekil guys, dan yang nggak bisa dipikir adalah bagaimana bisa tiga orang pria ini dikelabuhi dengan sangat mudah. Emang secantik dan semenarik apa gitu Maria ini?
sampai-sampai 3 orang pria terbuai dengan rayuan gombalnya. Kasus ini pun kemudian berkembang dengan penangkapan Thomas. Di ruang interogasi, Thomas memberikan kesaksian jika ia dan Maria telah berpacaran selama 1 tahun lebih. Tepatnya mereka telah berkencan selama 6 bulan sebelum Maria dan Anthony ini menikah. Hubungan mereka memang sempat terputus, namun tetap berlanjut sampai di mana Anthony mengetahui jika istrinya menyembunyikan pria lain di belakangnya. Maria yang ketahuan kemudian meminta maaf kepada Anthony dan mengakui perbuatannya salah. Anthony yang memang sangat mencintai istrinya dan tidak mengetahui seberapa busuknya wanita ini, kemudian dengan polosnya memaafkan Maria, namun dengan syarat jika ia harus memutuskan hubungannya dengan Thomas. Akan tetapi Maria tidak benar-benar memutuskan hubungan tersebut. Mereka tetap berpacaran sampai di mana saat di malam sebelum pembunuhan itu, Maria dan Thomas diketahui kembali bertemu untuk makan malam. Pada tanggal 12 Agustus tahun 2017, di pagi itu Salvador dengan motornya mendatangi rumah Maria ketika hari masih gelap dengan menggunakan topi dan kacamata hitam yang telah diberikan oleh Maria. Sementara untuk menghilangkan jejak, Maria juga memberikan Salvador sarung tangan lateks agar tidak meninggalkan sidik jari. Ia kemudian menunggu kedatangan Anthony di garasi, di mana setelah ia mendapatkan targetnya, Salvador dengan brutal menusuk Anthony menggunakan pisau di beberapa bagian hingga Anthony jatuh tersungkur dan tak berdaya. Salvador kemudian membuang pisau tersebut ke tangki spiteng sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Maria. Ia pun kemudian bergegas pulang dengan motornya dan mengganti foto profil di WA sebagai tanda bahwa tugasnya kini sudah selesai. Mereka kemudian bertemu di sebuah rumah milik saudaranya yang sedang berlibur. Di sana Maria mengatakan kepada Salvador jika untuk beberapa hari ke depan mereka akan lost contact dulu nih agar menghindari kecurigaan orang-orang. Polisi kemudian mengungkap fakta lain di mana Maria ternyata memanfaatkan kematian Anthony. Maria menggunakan asuransi jiwa milik Anthony dan berhasil mencairkan dana sebesar 47.000 euro. Bukti telah terkumpul banyak dan semuanya telah diungkap di meja persidangan. Semua orang pun tercengang dengan sifat iblis yang berada di dalam tubuh Maria Jesus. Tapi dengan semua bukti-bukti tersebut, Maria masih menyangkal jika dirinya terlibat dalam pembunuhan itu. Maria hanya mengakui jika dirinya memang ya wanita yang haus seks gitu. Ia mengatakan kepada hakim jika pertemuannya dengan Salvador setelah kematian Anthony hanya mengabarkan jika Salvador telah menghabisi Anthony di pagi itu. Mendengar alasan bodoh tersebut, tentunya hakim pun hanya bisa tertawa. Bagaimana bisa gitu? Maria tidak segera melaporkan kejadian tersebut jika ia tahu suaminya sudah dibunuh orang. Ia malah sempat-sempatnya bertemu dengan pria lain untuk melampiaskan haus seksnya. Hakim kemudian menjatuhi hukuman penjara selama 18 tahun kepada Salvador. Ia mendapatkan keringanan hukuman karena sudah bersaksi dan menceritakan semua kejadian tersebut. Sedangkan Maria sendiri yang menjadikan Salvador sebagai boneka untuk membunuh suaminya, dijatuhi hukuman yaitu penjara seumur hidup. Selama menjalani hukuman di penjara, Maria sama sekali tidak memperlihatkan penyesalannya. Ia masih seperti Maria yang dulu, si wanita gila yang selalu haus seks. Diketahui juga, Maria kembali berhubungan dengan narapidana lain yang bernama David. Dia adalah narapidana yang dihukum berat atas kesalahannya menghilangkan nyawa orang lain. Maria juga sering berhubungan dengan narapidana lain yang bertugas di dapur demi mendapatkan anggur dan juga rokok. Semuanya memang gila dan di luar otak manusia. Namun ya begitulah cerita ini benar-benar nyata guys. Dan semua orang tidak akan percaya jika Maria memang semudah itu untuk menarik perhatian seorang pria. Dan di sisi lain, Salvador kini benar-benar hancur, jiwanya benar-benar terguncang. Ia sangat menyesal akan perbuatannya. Keluarganya sama sekali tidak peduli dengan Salvador dan bahkan kedua anak kembarnya sama sekali tak ingin melihat wajah ayahnya lagi. Salvador benar-benar depresi guys, sehingga ia sampai hampir bunuh diri. Petugas sipir kemudian memindahkan Salvador ke penjara khusus dan ia diberikan sejumlah terapi untuk menenangkan jiwanya. Para ahli kemudian yang tertarik mulai mengevaluasi dan meneliti kepribadian Maria. Mereka sangat terkejut karena mendapatkan skor psikopati yang sangat tinggi dalam pribadi Maria. Dan dari penelitian tersebut menyimpulkan jika seseorang dengan kepribadian psikopat cenderung memiliki gairah dalam seksual. Mereka memiliki emosi yang lebih kuat dan tidak akan merasa puas dengan satu pasangannya. Dan yang terburuk dari pemilik psikopati adalah mereka telah kehilangan kendali atas perilakunya. Sedih, marah, senang, dan bahkan mereka sudah kehilangan rasa bersalah atas semua tindakannya. Saya Naja undur diri, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa di dokumen malam berikutnya.